Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Langit mendung menyelimuti Jakarta sore itu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di jalanan dan aroma tanah basah yang bercampur asap knalpot. Pasar senja tetap ramai, hiruk-pikuk pedagang dan pembeli seolah tak pernah peduli pada waktu atau cuaca. Di dalam mobil taktis yang diparkir 3 blok dari lokasi, Ayu, berpakaian sipil dengan jaket hitam dan rambut disanggul rapi, menatap layar monitor yang menampilkan hasil kamera drone kecil yang mengintai dari atas. Matanya tajam, fokus. Target visual. Pria tinggi besar, tato di lengan kanan, topi, hitam, kaos oblong. Koordinat selatan kios sayur, kata suara dari headsetnya. Ayu menggenggam radio. Alfa, Bravo, Delta masuk dari 3 arah. Jangan tembak kecuali melawan. Ulangi, jangan tembak. Ia keluar dari mobil, menutup pintu tanpa suara. Beberapa petugas berpakaian preman mengikuti dari belakang, menyebar sesuai formasi. Ayu bergerak cepat melewati lorong-lorong sempit, mata awas. Langkahnya mantap, tak ragu. Dia tahu siapa yang mereka incar hari ini. Jaka. Nama yang jadi legenda di pasar senja. Bertubuh besar, suara seperti guntur, tangan seperti besi. Banyak yang bilang dia kejam, tapi tak sedikit yang bilang dia pelindung. Beberapa kios mulai sunyi, seolah udara berubah. Preman-preman kecil menghilang seperti semut kena air panas. Lalu, dia muncul. Jaka sedang berbicara dengan seorang pedagang tua, memungut sesuatu dari laci di bawah meja. Uang. Tangannya besar, tapi gerakannya hati-hati. Saat membalikkan badan, dia langsung tahu dia sudah dikepung. Jaka. Polisi. Ayu mendekat, mengangkat tanda pengenal. Angkat tangan. Jangan bikin masalah. Jaka tidak bereaksi langsung. Dia memandang Ayu dari atas ke bawah, alisnya sedikit naik. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Perempuan? Gumamnya. Intel sekarang makin cantik ya. Jangan main-main. Tangan di atas, kepala sekarang. Ayu tetap tenang, tapi nada suaranya tajam. 2 petugas bergerak cepat dari kanan dan kiri. Jaka mengangkat tangan, perlahan. Nggak usah kasar. Saya ikut kok, katanya. Biar semua orang lihat kamu digiring keluar. Biar mereka tahu, pasar ini bukan milikmu. Jaka menoleh. Matanya menatap langsung ke mata Ayu. Pasar ini bukan milik siapa-siapa. Tapi kalau nggak ada saya, tempat ini udah jadi neraka. Ayu menahan diri untuk tidak menjawab. Dia tahu, kadang yang paling keras bukan yang paling jahat. Tapi aturan tetap aturan. Ia mengangguk ke anak buahnya. Borgol. Saat tangan Jaka diborgol, para pedagang menonton dalam diam. Beberapa tampak lega. Tapi ada juga yang murung. Seorang ibu penjual nasi uduk bahkan tampak menangis pelan. Ayu mencatat semuanya. Ada yang salah di tempat ini. Dan itu lebih dalam dari sekadar pungli. Jaka dibawa masuk ke mobil tahanan. Saat duduk, dia berkata pelan pada Ayu. Nama kamu siapa, Bu? Polisi? Nggak penting buatmu. Suaranya kayak nama cantik. Tapi galaknya astaga. Ayu tak membalas. Mobil melaju, meninggalkan pasar senja yang kembali diguyur gerimis. Tapi cerita mereka baru saja dimulai. Ruang interogasi di Polres Jakarta Selatan dingin, temboknya kelabu. 1 lampu neon menggantung rendah di atas meja besi. Di seberangnya, duduk Jaka, tangan masih diborgol, tubuhnya besar memenuhi kursi kecil itu. Tatonya terlihat jelas di bawah lengan kaosnya, gambar naga, keris, dan wajah seorang perempuan tua. Mungkin ibunya. Ayu berdiri di balik kaca satu arah, mengamati dari ruang pengawas.
Ia memegang berkas setebal 5 halaman, data Jaka. Tindakannya berulang. Pungli, pengusiran paksa pedagang asing, tapi tidak ada kekerasan langsung. Tidak ada senjata tajam, tidak ada darah. Ini aneh, gumam Ayu ke dirinya sendiri. Seorang penyidik pria masuk dan mulai menginterogasi Jaka. Suaranya keras, agresif. Lu pikir lu siapa? Main setoran kayak raja di pasar. Jaka hanya menoleh pelan, bibirnya menyeringai tipis. Gue gak maksa siapa-siapa. Mereka ngasih karena tahu. Gue jaga. Lu preman. Gak ada hukum buat orang kayak lu. Jaka mendengus. Hukum? Kalau hukum bener jalan, kenapa copet di pasar bebas jalan-jalan? Kenapa tukang parkir liar bisa gebukin orang? Gue cuma jagain yang lemah. Ayu mendengar semuanya. Ia akhirnya masuk, menyuruh penyidik keluar. Saya lanjut, katanya datar. Pintu ditutup, sunyi. Hanya suara dengung lampu dan detak sepatu Ayu ketika ia mendekat. Jaka mendongak. Tatapannya tak mengancam, tapi penuh rasa penasaran. Nah, polisi cantik yang tadi. Udah siap tanya-tanya? Nama lengkap? Jaka. Jaka Harimau, begitu orang manggil. Nama asli, Jaka Prasetya. Ayu mencatat. Suaranya netral. Pendidikan. Terakhir, SMP kelas 2. Keluar karena harus jagain adik. Orang tua, ibu meninggal. Bapak enggak pernah ketemu. Ayu berhenti menulis. Ia menatap Jaka langsung. Kenapa jadi preman? Jaka tertawa kecil, tapi tak ada bahagia dalam tawanya. Karena di jalan, orang kuat yang didengar. Gua enggak lahir dari keluarga polisi, Bu. Gua lahir dari kardus dan aspal. Tapi tetap salah. Gua nggak bilang benar. Hening. Ayu menutup mapnya. Kamu tahu kamu bisa masuk BUI 3-5 tahun. Jaka mengangguk. Tapi gue juga tahu, kalau gue masuk, nggak ada yang jaga pasar itu. Lihat aja nanti. Bukan ngancam. Cuman ngomong fakta. Ayu memperhatikan wajahnya. Jaka tidak seperti preman biasa. Ucapannya tenang, tatapannya jujur. Di balik tubuh besar dan tatonya, ada logika dan luka. Ia berdiri. Besok kamu mulai pemeriksaan lanjutan. Saran saya, jawab jujur dan berhenti main filosofi jalanan. Siap, Bu Polisi. Jangan panggil saya itu. Kalau gitu saya panggil Mbak aja, biar lebih akrab. Ayu menatap tajam, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Di luar ruangan, seorang penyidik senior mendekat. Preman keras kepala? Ayu menggeleng pelan. Enggak, dia bukan keras kepala. Dia tahu apa yang dia lakukan. Pasar Senja, pukul 16.12 WIB. Kamera tersembunyi dari tim Ayu menangkap gambar jelas. Jaka berdiri di depan kios bahan pokok, menerima selembar uang 50 ribuan dari seorang pedagang. Wajah pedagang itu tampak tertekan, meski tak mengucap sepatah kata pun. Ayu mendengar suara radio di telinganya. Alfa ke Bravo. Visual terkonfirmasi. Target sedang pungut setoran, lanjut ke eksekusi. Ayu menarik napas dalam, mengenakan helm taktis. Kali ini bukan penyamaran, ini penindakan terbuka. Ia turun dari kendaraan dengan rompi anti peluru dan tim lengkap di belakangnya. Langkahnya tegas, tanpa keraguan. Jaka, yang berdiri membelakangi arah datangnya petugas, tidak langsung menoleh saat suara langkah sepatu berat mulai terdengar. Jaka Prasetya, teriak Ayu. Jaka memutar badan pelan. Wajahnya tetap tenang. Di tangannya masih ada uang, belum sempat dimasukkan ke saku. Dia menatap Ayu. Mata mereka bertemu. Polisi? Katanya dengan suara rendah. Lengkap banget. Mau nangkap teroris apa? Ayu tidak tertawa. Ia mendekat dengan pistol diturunkan, tapi siap diangkat kapan saja. Letakkan uangnya. Angkat tangan. Saya nggak maksa. Tanya aja yang ngasih. Bukan soal itu. Kamu tahu aturannya. Aturan yang mana? Aturan yang diem waktu orang kecil dikerjain sama lintah darat? Atau aturan yang pura-pura buta tiap ada pejabat main project di belakang pasar ini?
Ucapan itu membuat dua anggota polisi di belakang Ayu menggenggam senjata lebih erat. Tapi Ayu mengangkat tangan. Turunkan. Dia nggak bersenjata. Jaka menatap Ayu, seolah ingin membaca siapa perempuan berseragam ini. Di bawah helm dan pelindung tubuh itu, ada wajah tenang. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang lain. Keyakinan atau luka lama, ia belum bisa pastikan. Kamu ngapain turun sendiri? Biasanya bos kayak kamu duduk manis di mobil, supaya kamu tahu siapa yang menangkapmu. Oke, ujar Jaka sambil menyerahkan uang ke tangan Ayu. Kalau kamu yang minta, saya ikut. Seketika borgol diklikkan ke tangannya. Tangan besar, itu tak melawan. Dia berjalan lurus diapit dua petugas. Beberapa pedagang menunduk. Seorang anak kecil memanggil pelan, Bang Jaka. Jaka menoleh. Ia hanya tersenyum singkat. Jaga ibu kamu ya, Jo. Ayu mencatat itu dalam ingatannya. Preman yang tahu nama anak-anak pasar. Preman yang tak melawan. Preman yang tampaknya tak cocok disebut preman. Saat mereka sampai di mobil tahanan, Jaka kembali berbicara. Kali ini lebih pelan, hanya untuk Ayu. Kalau saya di dalam, yang jaga pasar siapa? Ayu tak menjawab. Mobil pun melaju, membawa tubuh besar yang tenang dan menyisakan kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh di dalam diri Ayu. Ruang tahanan sementara itu sepi. Tembok putih, lampu mati satu, dan kipas tua berdecit di pojok ruangan. Jaka duduk bersandar di dinding, kaki dibentangkan, tangan masih diborgol di depan. Seragam lusuh dari penangkapan tadi belum diganti. Ayu masuk membawa map dan secangkir kopi hitam. Bukan bagian SOP, tapi ia merasa perlu. Kopi, bukan racun. Santai aja, katanya, meletakkannya di atas meja kecil. Jaka tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya menatap Ayu dalam, langsung ke mata. Aneh, katanya pelan. Apa yang aneh? Biasanya yang nanya-nanya saya tuh polisi gondrong bau rokok. Ini ya, ia menunjuk ke arah Ayu. Rapih, galak, tapi cantik banget. Ayu tak bereaksi. Ia duduk, membuka map. Saya di sini bukan buat dengar pujian. Saya juga nggak niat muji. Cuma ngomong yang saya lihat. Ayu membalas tatapannya. Mata Jaka coklat tua, ada sorot tajam, liar. Tapi juga lelah. Bukan lelah karena ditangkap, tapi lelah karena bertahan terlalu lama. Kamu tahu kamu bisa kena pasal pemerasan? Tahu. Tapi saya juga tahu yang saya minta itu jauh lebih kecil dari yang diambil tukang proyek baju dinas sekolah tiap tahun. Ini bukan soal jumlah. Ini soal prinsip. Kalau prinsip saya juga punya. Ayu diam. Tatapan itu kembali menyergapnya. Bukan tatapan menggoda. Tapi penuh rasa tanya, seolah Jaka sedang berusaha memahami siapa perempuan yang duduk di hadapannya ini. Perempuan berseragam yang berani masuk ke pasar sendirian. Perempuan yang menatap balik tanpa takut. Ibu polisi, Jaka berkata pelan, kamu tahu nggak, saya ini bisa aja kabur waktu itu. Tapi saya nggak lari. Kenapa? Karena saya lihat kamu. Dan saya tahu kamu beda. Ayu tak langsung membalas. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya tergeser sedikit. Ada kejernihan dalam kata-kata Jaka, sesuatu yang membuatnya sulit untuk hanya menganggap ini sekadar kasus biasa. Kalau kamu harap ini bikin hukum lunak sama kamu salah alamat, katanya akhirnya. Enggak, saya cuma pengen kamu tahu. Saya bukan kriminal. Saya cuma orang yang kebanyakan luka dan nggak punya jalan keluar. Kipas terus berdecit. Hening mengendap di antara mereka. Ayu berdiri, menutup map. Besok kamu saya pindahkan ke ruang interogasi resmi. Siapkan jawaban yang masuk akal. Dan satu lagi, ia mendekat, menatap Jaka tepat di matanya. Berhenti menatap saya seperti itu. Gimana? Seolah kamu sedang baca isi kepala saya. Jaka tersenyum tipis. Maaf, saya cuma nggak nyangka. Polisi bisa punya mata sejujur itu. Ayu keluar ruangan. Langkahnya cepat. Tapi di balik pintu yang tertutup ia berhenti sejenak menutup mata. Tatapan itu
mengganggunya lebih dari yang ia akui. Pagi itu, udara kantor Polres Jakarta Selatan masih dingin. Ayu duduk di depan layar komputernya, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, membuka database internal. Nama, Jaka Prasetya. Usia, 36 tahun. Tinggi, 189 cm. Berat, 92 kilo. Status, belum menikah. Ia memeriksa kolom riwayat pidana. Hasilnya membuat alisnya terangkat. Tidak ada catatan kekerasan. Tidak ada senjata tajam. Tidak pernah membawa preman lain. Semua kasus, pungutan liar dan bentrokan ringan dengan oknum keamanan pasar. Ayu menyipitkan mata. Bentrokan ringan itu sebagian besar muncul dari laporan yang sama. Membela pedagang kecil, menolak intimidasi dari pihak luar. Bahkan ada satu catatan yang menyebut terlibat cekcok karena membela ibu hamil yang ditendang oknum satpam swasta. Ini bukan preman biasa, gumam Ayu. Dia membawa map itu ke ruang interogasi. Jaka sudah duduk menunggu, kali ini tanpa borgol, tapi tetap diawasi satu petugas bersenjata di sudut ruangan. "Siap, Bu Polisi cantik?" Sapa Jaka santai. "Jangan mulai." Ayu duduk. Tatapannya langsung menusuk. "Saya baca data kamu, dan saya tidak habis pikir. Kamu bisa saja jadi pelindung resmi, jadi satpam pasar, atau bergabung dengan ormas legal. Tapi kamu pilih jalur gelap." Jaka mengangkat bahu. "Karena nggak ada jalur terang buat orang kayak saya." "Ormas? Semua pakai modal. Jadi satpam, lulusan, SMP mana laku. Jalur saya cuma satu, berdiri sendiri. Tapi tetap melanggar hukum. Kalau hukum itu kayak pisau dapur, Bu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya cuma belajar cara tajam buat bertahan." Ayu menahan napas. Ia tak suka cara Jaka bicara, tapi ia juga tak bisa menyangkal. Ada kebenaran yang pahit di dalamnya. "Kenapa kamu pungut uang?" "Karena pedagang sendiri minta saya jagain mereka. Pasar itu keras. Copet, pemalak, preman dari luar. Kalau nggak ada saya, yang kena mereka." Itu bukan pembenaran. Bukan. Tapi itu kenyataan. Ayu membuka lembar bukti transfer, laporan, pengawasan. Semua rapi. Tapi kamu tetap ambil uang. Itu tetap pidana. Kalau kamu pikir saya kaya, lihat dompet saya. Nggak ada 100.000 di situ. Saya pakai buat bayar sewa lapak tukang sayur, obat anak tukang gorengan, dan kadang, ya, rokok saya sendiri. Ayu menutup map. Suaranya lebih pelan. "Kamu tahu nggak? Kalau kamu jalanin semua ini lewat jalur resmi, mungkin kamu sekarang sudah jadi pahlawan pasar." Jaka menatapnya, senyumnya hilang. "Saya bukan pahlawan, Mbak. Saya cuma orang yang udah terlalu lama hidup di tempat gelap, sampai lupa rasanya berdiri di bawah cahaya." Diam, Ayu berdiri, hendak keluar. Tapi sebelum membuka pintu, ia berkata tanpa menoleh, "Saya akan pertimbangkan untuk ajukan restoratif justice. Tapi kamu harus jujur sepenuhnya, ada si berhenti main-main. Kalau kamu yang minta, saya nurut." "Serius, Jaka. Saya juga serius. Mungkin ini pertama kalinya saya ketemu polisi yang beneran peduli. Makanya saya dengerin." Pintu ditutup pelan. Di luar ruangan, Ayu berdiri sejenak, memandangi ruang interogasi dari kaca. Dia tidak bersih, tapi juga tidak hitam. Dan itu yang membuatnya berbahaya. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai manusia yang bisa mengubah cara pandang. Ruang interogasi kembali senyap. Kali ini lampu redup, kipas sudah mati, dan hanya satu kamera aktif di sudut langit-langit. Jaka duduk santai, tangan terlipat di meja. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan rasa terancam ataupun cemas. Tapi yang paling menyita perhatian Ayu adalah suaranya. Dalam, berat, dan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang diselidiki sebagai preman kelas kakap. Ayu membuka sesi dengan suara tegas. "Jaka Prasetya, kamu sadar kamu sedang diperiksa atas dugaan pemerasan dan premanisme?" "Saya sadar," jawab Jaka pelan. "Kamu tahu akibat hukumnya?" 3-5 tahun, mungkin lebih, tergantung mood jaksa. Ayu memperhatikan gerak tubuhnya. Tidak ada gelisah,
Tidak ada kecemasan. Bahkan nada suaranya tidak naik sedikit pun. Kenapa kamu setenang ini? Karena saya nggak merasa bersalah. Saya cuma bantu orang yang nggak punya pilihan. Ayu, mengetuk pena ke meja, pelan. Jangan main drama. Jawab langsung. Saya nggak pernah maksa, Bu. Suaranya tetap berat dan pelan, seperti seseorang yang sedang bicara pada anak kecil yang sedang marah. Mereka ngasih karena saya bantuin. Ada ibu-ibu yang takut anaknya dipalak. Ada bapak tua yang dagangannya sering diobrak-abrik. Saya jaga mereka. Uang itu, ya buat ganti rokok, makan, sama sekali-sekali bantuin mereka balik. Ayu diam. Kalimat itu terlalu tenang. Tidak ada pembelaan berlebihan. Tidak ada argumen ngotot. Dan itu justru membuatnya curiga. Kamu sadar, kamu bukan terdakwa biasa? Saya sadar saya bukan penjahat. Tapi kalau sistem ini butuh kambing hitam buat bersih-bersih nama di media, ya silakan. Nada bicaranya tidak berubah. Seolah semua sudah dihitung, sudah dipikirkan sejak jauh hari. Tapi yang paling membuat Ayu terdiam adalah tatapannya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kejujuran yang menyakitkan. Kenapa kamu nggak pernah lari waktu kami datang? Karena saya nggak perlu lari dari orang yang jujur. Maksudmu? Kamu nggak main kotor. Dari semua razia yang saya pernah lihat, baru kali ini yang nggak pakai intimidasi, nggak main bayar orang dalam, dan nggak pura-pura ketemu barang bukti yang diselipin sendiri. Ayu hampir membalas, tapi terdiam. Ia sadar Jaka bukan bicara asal. Ia bicara dari pengalaman. Saya bisa ajukan kamu ke jalur hukum cepat, tanpa proses panjang. Tapi kamu harus kerjasama, ucap Ayu akhirnya. Kalau maksudnya kerjasama itu jujur, saya udah jujur dari tadi. Tapi kalau maksudnya saya harus bilang iya buat semua tuduhan, ya maaf, saya nggak bohong buat nyelamatin muka siapapun. Kamu tahu kamu aneh kan? Jaka tersenyum. Suaranya tetap berat, tapi kini sedikit hangat. Banyak yang bilang begitu, tapi biasanya mereka bilang itu sebelum akhirnya minta tolong. Ayu bangkit dari kursinya. Ia butuh udara. Di lorong luar, seorang rekan menyapanya. Preman keras. Ayu menatap pintu di belakangnya, lalu menggeleng. Enggak. Dia seperti seseorang yang hidup terlalu lama di tempat salah, tapi masih punya akal sehat. Ruang tamu, kantor Polres mendadak ramai. 3 orang pedagang pasar senja datang, satu persatu, tanpa diminta, tanpa dijanjikan apapun. Pertama, Pak Anwar, penjual beras yang sudah 15 tahun membuka lapak di pojok lorong basah pasar. Kumisnya tipis, matanya redup, tapi suaranya tegas. Saya tahu Jaka dipanggil preman, tapi bagi saya, dia lebih jujur dari banyak orang berseragam. Waktu lapak saya dijarah tukang parkir liar tahun lalu, cuma dia yang maju. Polisi? Nggak ada yang datang, Bu. Kedua, Ibu Rumi, penjual sayur. Tangannya kasar, kerudungnya lusuh. Ia memeluk map plastik, berisi foto-foto lapaknya yang pernah rusak karena pemalakan.
"Kamu kenapa, Jaka? Kenapa harus lewat semua ini? Kenapa nggak bilang kita sejak awal?" tanya kakaknya. Suaranya penuh penyesalan. Jaka menghela napas panjang dan mengusap rambutnya. "Aku nggak bisa bilang. Aku nggak mau kalian tahu. Aku nggak mau kalian ikut susah karena aku." Jaka berkata pelan. Matanya kini tampak kosong, seolah-olah beban hidupnya begitu berat untuk diungkapkan. Ayu yang berdiri tidak jauh dari mereka, merasa terhanyut oleh percakapan itu. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang Jaka, tentang betapa keras hidupnya sejak kecil, tentang bagaimana ia berjuang di jalanan untuk bertahan hidup. Namun, melihatnya di sini, dengan kakaknya yang begitu khawatir, membuat Ayu melihat sisi Jaka yang belum pernah ia pahami sepenuhnya. Ayu melangkah pelan mendekat, dan saat kakak Jaka menoleh ke arahnya, Ayu memberikan senyuman lembut, mencoba untuk tidak mengganggu momen emosional mereka. "Dia banyak berubah, Kak. Kami sedang berusaha," kata Ayu dengan suara yang tenang, ingin memberikan sedikit keyakinan pada wanita itu. Kakak Jaka menatap Ayu, sedikit bingung, namun dalam tatapannya ada rasa terima kasih yang tidak terucapkan. Ia tahu, meskipun situasi ini sulit, adiknya mungkin memang mendapat kesempatan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. "Terima kasih sudah membantu adikku, Bu. Saya tahu, ini nggak mudah, terutama untuk kamu yang ada di sisi hukum. Tapi saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada Jaka ke depannya. Saya cuma ingin dia bebas dari semua ini," kata wanita itu, suaranya mulai mereda. Jaka menunduk, tampaknya merasa tidak enak melihat adiknya begitu terluka. Ia merasakan betapa dalamnya perasaan sang kakak yang sudah lama menyimpan kekhawatiran. "Kak, aku nggak mau bikin kamu sedih. Aku akan coba perbaiki semuanya. Aku janji." Tangan Jaka menggenggam erat tangan kakaknya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan lagi dalam hidupnya. Ia tidak lagi sendirian. Ayu yang melihat ini, tiba-tiba merasakan kepedihan yang mendalam. Ia tahu, Jaka bukan hanya seorang preman pasar yang sering ia tangkap, tetapi dia adalah seorang adik yang sangat dicintai, yang punya keluarga yang menunggunya dengan harapan. Sesaat, Ayu merasakan perasaan yang lebih kompleks daripada sekadar tugas yang selama ini ia jalani. Ia melihat sisi lain dari seorang manusia, sisi yang penuh dengan kelemahan, kekuatan, dan harapan. Setelah beberapa menit, kakak Jaka menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan memberikan senyum yang lembut pada Jaka. "Aku cuma mau kamu. Tahu Jaka, meskipun kita nggak punya banyak, keluarga tetap keluarga. Kita akan selalu ada untuk kamu." Jaka mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Meski tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ada perasaan yang membuncah di dada Jaka. Perasaan bersyukur dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ayu, yang menyaksikan semua ini, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Melihat cinta, keluarga yang begitu tulus, ia merasa lebih yakin bahwa Jaka, meskipun berjuang dengan banyak luka, masih memiliki kesempatan untuk berubah. Hari itu, Ayu datang lebih pagi ke kantor. Sambil menyiapkan beberapa berkas, pikirannya melayang pada Jaka. Sudah beberapa minggu sejak terakhir kali mereka berbicara di ruang tahanan. Ayu merasa, meskipun ia harus menjaga jarak profesional, ia tidak bisa begitu saja melupakan sisi manusiawi yang telah ia temui dalam diri Jaka. Satu hal yang mengganggu pikirannya adalah bagaimana Jaka bisa terus bertahan dengan cara hidup yang keras, tanpa ada sesuatu yang memberi dia pandangan lain tentang dunia. Ayu tahu bahwa selama ini, Jaka hidup di tengah kekerasan dan ketidakadilan yang mungkin menghalanginya untuk melihat ada cara lain untuk menjalani hidup. Teringat oleh Ayu akan sebuah buku tua yang selalu ia simpan di meja kerjanya. Sebuah buku milik ayahnya yang berjudul Hukum dan Kehidupan. Buku itu sudah sangat usang, dengan sampul yang mulai mengelupas dan halaman-halaman yang mulai kuning. Ayu memutuskan untuk memberikannya pada Jaka. Mungkin ini adalah cara yang bisa membantu Jaka membuka pikirannya, atau setidaknya memberi perspektif baru. Ayu pergi ke ruang tahanan dan mencari Jaka. Ketika ia masuk,
Jaka sedang duduk di kursi, tampak merenung. "Jaka, ada sesuatu yang ingin aku beri untukmu," kata Ayu dengan senyum lembut, sambil mengeluarkan buku dari tasnya. Jaka menatap buku itu dengan heran. Buku itu tampaknya jauh berbeda dari apa yang ia lihat sehari-hari. Namun, ia menerima dengan tangan yang sedikit ragu, matanya mencari penjelasan. "Ini buku milik ayah saya. Judulnya Hukum dan Kehidupan. Mungkin kamu bisa belajar sesuatu dari sini. Itu tentang bagaimana hukum bisa mempengaruhi hidup kita, dan bagaimana kehidupan ini seringkali lebih rumit dari sekadar aturan." Jaka membuka buku itu perlahan, kemudian melirik Ayu. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran yang lebih dari sebelumnya. "Hukum dan Kehidupan, ya?" Jaka merenung, membaca judulnya dengan pelan. "Kalau begini, kayaknya berat banget, Bu." Ayu tertawa kecil. "Iya, memang agak berat. Tapi percayalah, terkadang kita butuh melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang baru setelah membaca buku ini." Jaka menundukkan kepala, lalu membuka halaman pertama. Ayu duduk di kursi seberang, memperhatikan Jaka yang mulai membaca dengan seksama. Ada sesuatu dalam dirinya yang tampaknya tergerak, dan Ayu merasakan hal yang sama. Ia merasa senang bisa memberikan sesuatu yang berarti. Waktu berlalu, dan Jaka terlihat semakin serius saat membaca buku itu. Kadang-kadang ia berhenti sejenak, merenung, seperti mencoba mencerna setiap kata yang tertulis. Ayu memperhatikan betapa buku itu memberinya tantangan yang berbeda dari kehidupan keras yang biasa ia jalani. Beberapa jam kemudian, Jaka menutup buku itu dengan pelan. Ia memandang Ayu yang masih duduk diam menunggunya. Ada perubahan halus di matanya, sesuatu yang tak terucapkan, namun cukup jelas untuk Ayu rasakan. "Ada banyak hal yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya," kata Jaka dengan suara lebih dalam. "Buku ini kayak ngasih saya gambaran baru tentang hidup, tentang hukum, tentang bagaimana orang harus bisa bertanggung jawab, bukan cuma tentang siapa yang kuat atau yang bisa bertahan lebih lama." Ayu tersenyum, merasa bangga meskipun ia tahu perjalanan Jaka masih panjang. Ia tahu bahwa untuk Jaka, membaca buku seperti ini bukanlah hal yang mudah, tetapi disitulah perubahan dimulai. "Saya senang kalau kamu merasa seperti itu," kata Ayu, nada suaranya lebih lembut. "Itu hanya sebagian kecil dari dunia yang lebih besar, Jaka. Kamu sudah mulai melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Itu langkah pertama yang besar." Jaka terdiam sejenak, matanya kembali tertuju pada buku itu. Mungkin bagi Jaka, sebuah buku tentang hukum dan kehidupan tidak akan pernah menjadi hal yang menarik di masa lalu. Tetapi sekarang, ia bisa melihat bahwa buku itu, meskipun berat, memiliki kekuatan untuk membuka mata dan hati. "Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Bu. Tapi saya nggak akan berhenti mencoba. Buku ini bikin saya mikir tentang pilihan saya, tentang hidup saya," kata Jaka dengan tekad yang mulai tampak dalam suaranya. Ayu merasakan sebuah kelegaan dalam hatinya. Mungkin memang tidak mudah untuk mengubah seseorang dalam waktu singkat, tetapi melihat Jaka mulai berpikir lebih jauh tentang hidup dan hukum, itu sudah cukup memberikan harapan. Ia merasa meskipun prosesnya lambat, Jaka sedang menemukan jalannya sendiri. Itu yang terpenting, Jaka. Terus berpikir dan belajar. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, itu akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jaka mengangguk pelan, menatap buku itu seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang berharga. Dengan mata yang lebih cerah, ia berkata lagi, kali ini lebih percaya diri. "Terima kasih, Bu Ayu. Ini lebih dari yang saya harapkan." Ayu tersenyum, merasa bahwa meskipun ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawa mereka, satu hal yang pasti, Jaka sedang berjuang dan ia akan terus mendampinginya sejauh yang bisa ia bantu. Pagi itu, Ayu menerima kabar dari rekan-rekannya di kantor bahwa sidang Jaka yang semula dijadwalkan minggu depan terpaksa ditunda. Alasan yang diberikan adalah administrasi yang belum lengkap, sebuah masalah yang kerap muncul dalam sistem yang kadang terlambat menangani hal-hal penting.
Meski Ayu tahu ini bukanlah sesuatu yang langka dalam proses hukum, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ayu berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap hiruk-pikuk kota Jakarta yang selalu sibuk. Di pikirannya, ia tak bisa menahan rasa lega yang tiba-tiba muncul. Jaka akan tetap berada di kantor polisi lebih lama. Berarti, ia masih bisa berinteraksi dengannya, memberi dukungan, dan mungkin sedikit lebih banyak waktu untuk memahami dirinya. Namun, Ayu segera menepis perasaan itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke meja kerjanya, berusaha fokus pada berkas-berkas yang menumpuk. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terlarut dalam perasaan pribadi. Ia adalah polisi, dan tugas utamanya adalah menjalankan hukum dengan adil, tanpa memihak siapapun. Semua perasaan pribadi harus dikesampingkan. Kenapa malah merasa lega? Pikir Ayu, sambil menyentuh berkas di meja. Ini bukan soal aku atau dia, ini soal pekerjaan. Tetapi, di balik kata-kata itu, perasaan lain mulai mengganggu hatinya. Ada sesuatu tentang Jaka yang membuatnya merasa terhubung lebih dalam dari yang ia inginkan. Tatapan matanya yang penuh penyesalan, ceritanya yang menceritakan hidup keras di jalanan, dan bahkan keinginannya untuk berubah, itu semua menuntut perhatian lebih dari sekadar tugas profesional. Sementara itu, Jaka masih di ruang tahanan. Setelah berhari-hari menjalani pemeriksaan dan banyak percakapan dengan Ayu, ia tampak lebih tenang. Buku yang Ayu berikan sepertinya mulai membawa perubahan kecil dalam dirinya. Tapi lebih dari itu, Ayu bisa merasakan bagaimana Jaka mulai berusaha melihat hidupnya dari perspektif yang berbeda. Ayu berdiri, berjalan keluar dari ruang kerjanya, dan menuju ruang tahanan. Ia tidak bisa menghindar dari perasaan yang sudah mulai tumbuh, meskipun ia berusaha keras untuk tidak mengakuinya. Jaka, dengan segala kekerasannya di luar, ternyata seorang pria yang penuh dengan kelemahan dan kerinduan akan sesuatu yang lebih baik. Saat Ayu tiba di ruang tahanan, Jaka sedang duduk dengan santai di bangku, menatap keluar jendela kecil, seolah merenung. Ketika melihat Ayu datang, ia sedikit terkejut, tetapi kemudian memberikan senyum tipis. Senyum itu, meskipun sederhana, tampak tulus. "Ada kabar baik, Bu?" Jaka bertanya dengan suara dalam, masih memandang keluar. Ayu mengangguk, meskipun hatinya sedikit ragu untuk memberitahu Jaka alasan sebenarnya. "Sidang kamu ditunda," jawab Ayu sambil berjalan mendekat. "Karena masalah administrasi. Jadi kamu masih di sini beberapa waktu lagi." Jaka terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Tidak ada kegembiraan yang mencolok di wajahnya, hanya keheningan. Ayu merasa, meskipun itu bisa dianggap sebagai kabar baik, Jaka tetap terjebak dalam ketidakpastian. Ia tidak tahu bagaimana perasaan Jaka yang sebenarnya tentang sidang yang ditunda. Apakah ia merasa lega atau malah semakin bingung? "Berarti saya masih punya waktu," Jaka berkata, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Tapi waktu itu, nggak banyak, Bu. Saya harus memutuskan langkah selanjutnya." Ayu tidak tahu bagaimana menjawab. Ia hanya mengangguk dan duduk di bangku yang ada di depan Jaka. "Jaka, kamu punya waktu untuk memikirkan semuanya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Hukum itu keras, tapi kehidupan juga sama kerasnya." Jaka menatapnya sejenak, matanya tampak kosong, namun ada kehangatan yang samar. Seperti ada rasa terima kasih di balik tatapan itu, meskipun ia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata. "Saya tahu, Bu," jawab Jaka dengan lembut. "Saya hanya nggak mau terus hidup seperti ini. Saya nggak tahu kalau ada pilihan lain selain jadi seperti ini." Ayu menatap Jaka dengan penuh perhatian. Ia tahu, meskipun Jaka belum sepenuhnya yakin dengan masa depannya, ada tekad di sana. Ada harapan yang perlahan tumbuh. Mungkin tidak mudah, tetapi Ayu merasa bahwa Jaka benar-benar ingin berubah. Namun perasaan Ayu sendiri mulai bertentangan. Apakah ia cukup profesional untuk menjaga jarak? Ataukah ia semakin terjerat dalam intrik yang tidak bisa dihindari? "Kamu punya pilihan, Jaka," kata Ayu akhirnya. "Tapi itu hanya bisa kamu tentukan sendiri." Jaka tersenyum tipis lagi. Wajahnya tidak lagi terlihat begitu keras,
meskipun di matanya masih ada sisa kebingungan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, pilihan itu ada di tangannya. Dan Ayu, dengan segala ketegasannya, memberikan sedikit harapan bahwa ia bisa memiliki masa depan yang berbeda. Ayu berdiri, siap untuk pergi. "Aku akan terus mendukung selama kamu mau berusaha," kata Ayu dengan suara yang lebih lembut. "Tapi ingat, keputusan ada di tanganmu." Jaka mengangguk, kali ini lebih mantap. Mungkin, hanya mungkin, waktu yang diberi kepadanya ini bisa menjadi peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang peduli padanya. Ayu melangkah keluar dari ruang tahanan, perasaannya campur aduk. Ia tahu bahwa sidang yang ditunda itu bukan hanya soal administrasi. Itu memberi mereka lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk membuat keputusan, dan bagi Ayu, itu berarti memberi lebih banyak ruang untuk perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Tetapi Ayu tidak ingin mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Malam itu, suasana di ruang tahanan tampak lebih tenang dari biasanya. Hujan yang turun dengan deras sejak sore hari kini mulai mereda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Ayu berdiri di depan sel Jaka, memandanginya yang sedang duduk di bangku besi, mata menatap kosong ke arah dinding. Ada keheningan yang berbeda kali ini, seakan ada sesuatu yang belum terungkap. Jaka mengangkat kepala saat Ayu menghampirinya, lalu menatapnya dengan intens. Meskipun matanya terlihat letih, ada sedikit rasa penasaran yang tertanam di sana. "Ibu." "Ayu," kata Jaka, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya, seperti ada beban yang ia coba ungkapkan. "Kenapa masih mau ngobrol sama saya? Saya ini preman, Bu. Banyak orang yang takut sama saya." Ayu terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tetapi memuat begitu banyak makna. Ia tahu bahwa bagi Jaka, pertanyaan itu bukan sekadar ungkapan rasa ingin tahu, tapi sebuah pencarian akan pemahaman. Ia sudah terbiasa dilihat sebagai orang jahat, bahkan lebih sering dicap sebagai pengancam. Tidak jarang, ia merasakan kecanggungan atau bahkan ketakutan dari orang lain, termasuk polisi. Ayu berdiri tegak, menyusun kata-kata dengan hati-hati. Ia tahu jawabannya akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka yang semakin rumit. Sesuatu yang lebih dari sekadar interaksi antara petugas dan tersangka. "Saya polisi," jawab Ayu. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. "Tugas saya bukan untuk langsung menghakimi. Saya harus memahami dulu siapa kamu sebelum membuat penilaian. Semua orang punya latar belakang, Jaka. Semua orang punya alasan kenapa mereka jadi seperti ini." Jaka menatap Ayu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada sesuatu dalam dirinya yang tampaknya mulai mengguncang dinding keras yang selama ini ia bangun. Dalam setiap tatapannya, Ayu bisa merasakan sebuah pencarian, bukan hanya dari Jaka, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dia tidak sekadar bertanya tentang Ayu, tetapi juga sedang bertanya tentang dirinya sendiri. "Latar belakang?" Jaka mengulang perlahan. "Saya cuma bisa hidup dengan cara ini, Bu. Selalu dari bawah, selalu bertarung supaya nggak jatuh lebih dalam." Ayu mengangguk. Perasaannya mulai terasa berat. Ia sudah mendengar cerita Jaka, tahu betul bagaimana kerasnya hidup yang harus ia jalani. Namun, mendengar Jaka berbicara tentang itu, tentang hidup yang terus-menerus memaksanya untuk bertahan, Ayu merasa bahwa perjuangan Jaka lebih kompleks dari yang ia bayangkan. "Saya mengerti. Kamu nggak pernah punya banyak pilihan, kan?" Ayu bertanya. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Tapi itu nggak berarti kamu nggak bisa memilih lagi sekarang." Jaka hanya diam, dan dalam keheningan itu, Ayu bisa merasakan kedalaman dari kata-kata yang tidak terucapkan. Sepertinya Jaka sedang berusaha menerima kenyataan bahwa meskipun hidupnya penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan, masih ada peluang untuk berubah. "Tapi kenapa kamu nggak takut sama saya?" tanya Jaka dengan suara pelan. "Banyak orang takut sama saya, Bu. Bahkan beberapa dari mereka yang kerja bareng saya." Ayu terdiam, matanya berfokus pada Jaka, mencoba mencari jawaban yang tepat. Dalam dirinya, ia merasa bahwa pertanyaan ini bukan hanya untuk dirinya sebagai polisi, tetapi juga untuk dirinya sebagai seorang manusia. "Saya nggak takut,
karena saya melihat lebih dari sekadar tampilan luar, Jaka, jawab Ayu dengan mantap. Tugas saya bukan hanya menangkap orang, tapi juga memahami kenapa mereka bisa sampai di titik ini. Kamu bukan hanya seorang preman. Kamu punya cerita, punya alasan. Dan lebih dari itu, kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jaka tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap Ayu dengan intens, seolah berusaha mencerna setiap kata yang baru saja Ayu ucapkan. Ada kesunyian di antara mereka, namun kali ini bukan kesunyian yang berat, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan pertanyaan dan pemahaman yang sedang berkembang. Kamu benar, Bu Ayu. Jaka akhirnya berkata dengan suara pelan. Mungkin saya memang bisa berubah. Tapi saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan pertama kali. Saya bingung. Ayu melangkah lebih dekat, duduk di bangku sebelah Jaka. Dia tidak berkata apa-apa sejenak, membiarkan kata-kata Jaka menggantung di udara. Kemudian, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, perubahan itu bukan tentang tahu semua jawabannya sekaligus. Itu tentang mau mencoba, meskipun langkah pertama itu terasa sangat sulit. Jangan khawatir, kita bisa mulai dari sini, perlahan-lahan. Yang penting adalah niatmu untuk berubah. Jaka terdiam lama, seakan menimbang-nimbang kata-kata Ayu. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli tentang apa yang terjadi pada dirinya, tanpa menghakimi, tanpa takut,